Shalom pemirsa, berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini kita bertemu dengan seorang inspirator yang sangat menginspirasi. Beliau adalah Bapak Komandan TNI di daerah Karanganyar. Sudah bersama kami Bapak Danang Prasetya. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Dek. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Sebelumnya Bapak, apa yang membedakan kegiatan komandan dengan masyarakat seperti biasanya Bapak? Kegiatan sehari-harinya. Oke, sebelum saya menjawab terkait dengan hal-hal apa yang nanti disampaikan oleh Dek siapa? Belkis. Dek Belkis. Nah, sebelumnya saya mungkin bisa memperkenalkan diri ya. Siap. Nah, saya sebelumnya, nama saya Letnan Kolonel Kavaleri Danang Praso Kurniawan. Kemudian saya alumni Akmil angkatan tahun 2004. Kemudian berdinas di sebagai Kodim 0727 Karanganyar ini kurang lebih saya serah terima tanggal 11 April sampai dengan sekarang ini kurang lebih mungkin hampir 3 bulan. Alhamdulillah saya mendapat amanah jabatan memimpin Kabupaten Wilayah Karanganyar ini. Tentunya saya juga akan membantu program-program pemerintah yang mungkin sudah dicanangkan oleh Pak Bupati. Ya kan, intinya kami mendukung semua program yang akan dilaksanakan itu. Kemudian tadi pertanyaannya, apa bedanya komandan dengan masyarakat? Ya, tentunya TNI dengan masyarakat sipil tentunya beda tugas-tugasnya. Nah, yang pertama terkait dengan tugas kita sebagai TNI, ya mungkin adik sedikit sudah tahulah tugasnya TNI pakai baju loreng. Ya kan, rata-rata TNI kan pakai baju loreng. Bukannya kami untuk ditakut-takuti, tidak. Tapi sebenarnya inilah kami dari pimpinan kami, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat maupun dari sampai dengan Panglima TNI. Intinya kami sebagai prajurit TNI ini sudah disumpah pada saat kami dilantik lulus dari prajurit sebagai diangkat oleh prajurit TNI, kami dilantik dan disumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tentunya pengabdian inilah yang akan kami wujudkan, yaitu terkait dengan baik dalam istilah kita itu ada dua hal, operasi perang dan operasi militer perang. Nah, untuk TNI ini. Operasi perang itu adalah kita sudah melaksanakan satuan tugas untuk melaksanakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan. Baik dari perbatasan konflik yang saat ini Papua, mudah-mudahan segera cepat redam dan damai selalu. Masyarakat Papua juga sudah aman. Terus kemudian operasi militer selain perang membantu terkait dengan adanya masyarakat dari situasi kedamaian lah ya. Contohnya dalam hal-hal seperti membantu kayak TMMD, kemudian membantu istilahnya mengatasi separatis bersenjata. Nah, musuh separatis bersenjata inilah yang sangat rawan karena musuhnya adalah masyarakat. Ya. Kita tidak tahu mana musuh mana lawan kan gitu. Tetapi alhamdulillah kita semuanya ya semenjak ada Satgas Penanganan Perbatasan ini ya kita semuanya pengennya damai semuanya lah Indonesia ini. Terus kemudian selanjutnya mengamankan objek vital. Contoh kita melaksanakan PAM RI2, PAM Presiden, PAM istilahnya tamu-tamu VVIP. Baik tamu negara maupun presiden kita maupun wakil presiden kita dan yang lain-lain. Kemudian objek vitalnya juga ya seperti stasiun, bandara, nah seperti itu. Ya itulah bedanya. Kalau untuk masyarakat kan ya masyarakat biasa tentunya dia pekerja sebagai pekerja biasa. Ya, beda mungkin dia tidak disumpah seperti kita, tidak ada ikatan kedinasan seperti kita, tetapi mungkin mereka ada ikatan dinas di instansi pemerintahan yang mungkin mereka laksanakan pekerjaan tersebut. Monggo, silahkan lagi. Yang kedua, bisa diceritakan langkah-langkah untuk menjadi seorang TNI itu apa saja, Bapak? Baik, langkah-langkah untuk menjadi seorang prajurit TNI itu tentunya yang pertama adalah pelajar, ya kan, tentunya pelajar yang berpendidikan, dia mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, ya kan. Tentunya sudah SMA umur lah mungkin sekira 17 tahun, ya lulus begitu dari SMA mereka mendaftar prajurit TNI, yang saat inilah kita sekarang ini promosikan, bukan promosi ya, sebetulnya kita pengen menjadi prajurit TNI itu niat sebetulnya dan kemauan dari diri kita sendiri, ya kan. Pengalaman-pengalaman yang sudah saya laksanakan memang seperti itu. Saya menjadi prajurit TNI itu. Kemudian setelah lulus dari SMA, mengabdilah dia mendaftarlah prajurit TNI.
untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya kan? Kemudian ada syarat-syaratnya juga, Mbak. Ya, terkait dengan langkah-langkah untuk menjadi prajurit TNI ini. Yang pertama, syarat umumnya adalah yang jelas warga negara Indonesia. Kalau dia warga negara asing tentunya tidak boleh, ya kan? Warga negara Indonesia berkelakuan baik, ya, mempunyai keimanan dan ketakwaan tentunya, istilahnya keimanan dan ketakwaan itu mempunyai agama lah, ya. Kita ini ada beberapa agama kan, ya kan gitu. Terus kemudian berijazah, ya, berijazah baik SMA, kemudian MA ataupun SMK, ya. Jurusannya kalau SMA tentunya IPA IPS kan itu. Terus kemudian MA mungkin kemudian SMK juga sama. Mungkin kejurusannya teknik, industri, banyak lah kalau SMK itu tentunya. Nah, terus kemudian mungkin kemudian punya kesehatan yang bagus. Ya, tentunya kalau menjadi prajurit TNI nggak mungkin lah istilahnya kita untuk mencari orang-orang yang sakit-sakit gitu kan itu. Nah, terus kemudian syarat-syaratnya juga tentunya dia punya kelakuan baik yang disertai oleh administrasi dari Polres tempat, ya kan. Terus kemudian kepunyaan jasmani yang baik. Makanya dari itu persyaratan untuk menjadi prajurit TNI itu kan melalui tahap-tahap seleksi ya. Seleksinya itu administrasi. Yang pertama yang tadi yang saya sampaikan, pengecekan administrasi itu mulai dari ijazah, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian surat kelakuan baik yang disertai dari Polres dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua tes kesehatan. Tes kesehatan ini ada dua. Tes kesehatan yang bagian luar, contoh kayak gigi, kemudian kayak mata, ya kan gitu. Kemudian sampai dengan kita dicek apakah kita ini tremor atau tidak, ya kan. Tentunya akan mempengaruhi pada saat kalau kita menjadi prajurit TNI, tentunya kan kita memegang senjata nih. Nah, takutnya kalau ada kerawanan kalau terkait ke masalah kesehatan. Terus kemudian yang ketiga, tes jasmani. Tes jasmani ini ada berapa tahap? Lari, kemudian pull up, kemudian push up, sit up dengan lari angka 8. Tentunya dari dulu sampai dengan sekarang itu seleksi prajurit TNI itu sebetulnya itu saja. Ya kan? Kemudian yang selanjutnya itu tes psikologi. Nah, itulah tes psikologi yang jarang mungkin orang belajar. Ya kan? Karena memang tes psikologi ini perlu kita istilahnya itu apa ya? Datang ke tempat ya untuk belajar lah, istilahnya untuk belajar ke tempat yang punya spesifikasi psikologi. Bisa kok, sekarang di internet juga ada kalau kita mau baca-baca psikologi gitulah. Nah, betul kan? Betul. Nah, makanya intinya yang nomor satu itu adalah kemauan dan niat seseorang kalau pengen menjadi prajurit TNI. Kalau tidak ada kemauan dan tidak ada niat, tentunya tidak akan bisa, ya kan? Meskipun seleksinya hanya yang saya sampaikan tadi. Nah, oke, lanjut. Kan kalau seleksi itu kan bertahap ya Pak? Ya. Terus kalau kita udah lulus nih, terus kita sekolah TNI itu biasanya berapa lama Bapak? Tentunya beda-beda Mbak ya. Ya kayak saya tadi, kayak seperti saya ini, saya lulusan dari Akmil ya, Akademi Militer yang di Magelang tahun 2004. Saya waktu itu mengalami 3 tahun, ya kurang lebih 3,5 tahun lah ya. Karena kita memang betul-betul pendidikan kita lama karena kita diciptakan begitu lulus kita menjadi perwira. Ya kan? Untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin. Nah, itulah karena kenapa kita sekolahnya lama. Kemudian yang kedua ada juga dari istilahnya namanya tuh sekolah perwira prajurit karir, SEPAPK. Ya, itu dari kuliah dulu. Begitu lulus kuliah, dia bisa mendaftar untuk menjadi prajurit TNI. Itu pendidikannya kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 8 bulan. Nah, sebentar karena mereka kan S1-nya sudah kuliah ya kan, sudah kuliah kemudian mendaftarkan sebagai prajurit karir, ya kan, hanya pendidikannya nggak lama. Nah, itu juga hampir sama dengan kayak pendidikan Akmil akan tetapi lebih lama Akademi Militer. Kemudian ada lagi untuk khusus anggota yaitu Tamtama. Pendidikan Tamtama itu kurang lebih sekitar 6 bulan, ya, 6 bulan karena tahap-tahapnya itu dirindam itu kurang lebih selama 5 bulan. Dirindam kayak dirindam daerah sini kan ada, baik Tamtama maupun Bintara sama. Begitu dia seleksi, lulus, candra di muka atau pendidikan dasarnya dirindam, kurang lebih 3 sampai dengan 5 bulan. Karena kebijakan sering berbeda. Terus kemudian setelah lulus dari rindam, mereka ada kejuruan kecabangan. Nah, kecabangan inilah Angkatan Darat itu cukup banyak. Mungkin dari Mbak Bilkisnya nanti biar saya sampaikan saja. Jadi kecabangannya untuk
sekolah kita ini Angkatan Darat ini ada kecabangan kesehatan, ada kecabangan perhubungan, ada kecabangan infanteri, ada kecabangan kavaleri, ada kecabangan armet, arhanut, zeni, banyak. Nah, nanti begitu pada saat di Rindam itu, kalau kayak kita Akmil juga sama. Kita ditentukan pada saat kalau saya pada waktu era saya itu ditentukan dari hasil tes psikologi. Nah, dari tes psikologi hasilnya, oh ini saya Danang ini diarahkan ke kavaleri. Kavaleri itu yang biasanya kalau orang melihat itu lebihnya tank. Nah, tank itulah itu kavaleri. Nah, kemudian infanteri ya sama, sekarang eranya juga sama, prajurit yang istilahnya dia gampang untuk dioperasionalkan, untuk diberangkatkan ke Satgas. Karena kalau untuk kavaleri, armet itu biasanya mempunyai senjata seperti kayak tank, itu senjatanya senjata berat. Nah, terus kemudian mulai dari Rindam, kemudian lah masuk ke kecabangan tadi yang saya sampaikan tadi. Misalkan ke kavaleri berapa orang, nanti dikirim pendidikan lagi di situ. Kalau untuk kavaleri sendiri saya di Padalarang di Bandung, kalau infanteri di Bandung juga sama, armet juga di Bandung. Nanti akan disebar di salah satu kecabangannya masing-masing, ya kan, untuk melaksanakan pendidikan kecabangan. Kemudian setelah itu kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan, nah barulah kita ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi gitu, kegiatannya banyak sekali ya? Banyak sekali, pendidikannya cukup banyak. Iya. Gitu, kalau kayak gitu kegiatan sehari-harinya tuh apa kayak sekolah biasa atau ada tambahan lainnya, Bapak? Kalau untuk sekolah biasa itu biasanya untuk mencari spesifikasi. Contoh lah, kita kayak saya ini pengen punya spesifikasi, pengen Intel nih. Orang Intel pengen punya orang Intel lah. Nah, kita harus sekolah spesifikasi Intel di sekolah dasar lah. Ada sekolah lagi selama 3 bulan sampai dengan 4 bulan untuk menempuh Intelnya itu. Kemudian ada lagi misalkan kecabangan kayak Bintara Pelatih, dia akan dijadikan Bintara Pelatih. Ada Susbatihnya juga. Jadi tiap jenjang itu kita ada pendidikannya, Mbak. Jadi bukan asal kita ditempatkan di situ, kita tidak ada. Terus Babinsa saja yang di koramil-koramil setempat itu sudah ada pembekalan, ya kan? Ada pendidikannya juga sama. Di teritorial sebelum saya menjadi Dandim juga, saya juga ada sekolahnya. Selama kurang lebih 3 bulan. Ya, ada sekolahnya untuk menjadi Dandim di teritorial. Ya, supaya untuk membekali kita pada saat nanti saya sudah menjadi Dandim itu, apa yang sudah saya dikasih ilmu dari lembaga pendidikan itu bisa saya terapkan pada saat saya sudah menjabat seperti ini, begitu. Jadi kalau kegiatan sehari-hari di markas itu apa saja? Di markas khususnya di dalam biasanya kita atur urusan dinas dalam. Nah, urusan dinas dalam itu ya untuk mengamankan rekan-rekan yang lain apabila kita melaksanakan istirahat. Khususnya kalau kayak Kodim, Satuan Teritorial ini kan rumahnya kan jauh-jauh. Yeah. Tidak ada asrama yang disiapkan untuk di dalam Kodim. Kalau saya pernah di satuan operasional, satuan tugas, ya satuan siap bergerak, itu biasanya kayak batalion ya. Kalau di sini seperti kayak 413. Ya, ya, nah, itu kan asramanya di dalam kan. Ya. Semuanya ya, baik keluarganya, baik anaknya, baik prajuritnya, semuanya di dalam. Karena itu adalah merupakan satuan siap untuk operasional. Kapanpun siap untuk ditugaskan. Jadi kalau seandainya dia dikumpulkan, khusus pakai alarm siaga, udah dia cepat langsung kumpul. Nah, kalau bedanya dengan satuan Kodim Teritorial inilah, kita kan sudah berbaur dengan masyarakat. Ya. Koramil-koramil di sini ada 17. Kalau seandainya kita laksanakan operasional, ya memang prajurit dituntut siap dan siap tidak siap kan itu loh. Tapi kalau dalam segi untuk mengumpulkan mereka, tentunya akan lambat. Nah, karena sudah satuan batalion ini sudah ada. Nah, kan itu. Kita hanya paling pasukan cadangan. Apabila memang seandainya dibutuhkan atau diperlukan, Indonesia mungkin dari situasi sangat-sangat darurat sekali, nah bisa jadi kita dipergerakkan. Jadi lebihnya kalau untuk urusan di dalam itu adalah urusan dinas dalam, ya kemudian urusan administrasi hanya di dalam saja, kemudian untuk yang keluar hanya istilahnya kegiatan-kegiatan yang lebihnya undangan-undangan dari pemerintah daerah yang harus kita laksanakan. Seperti contoh lah, kita dilibatkan jadi pelatih paskibraka. Dilibatkan dari pembina dan pelatih dan yang lain-lainnya seperti itu. Untuk mengisi pembekalan ke SMA juga sama juga. Melatih berbaris kayak begitulah. Seperti itulah kita. Jadi kalau batalion tuh harus siap? Siap, betul. Siap 1 kali 24 jam. Wah. Gitu. Kan ada juga ya tentara yang ditugaskan di luar negeri ya Bapak? Ya. Nah itu biasanya ada latihan khususnya atau tidak? Ada.
Jadi tidak gampang untuk untuk kita pengen berangkat satuan tugas ke luar negeri seperti contoh halnya kayak Libanon, kayak ke Kongo, sudah cukup banyak lah prajurit-prajurit kita dikirim ke luar negeri. Ya, itu juga sama. Tahapannya kayak sama kita mau masuk tentara kayak gitulah. Padahal kita ini sudah tentara, tapi kenapa kok masih diseleksi kesehatan, masih diseleksi akademik, ya kan? Khususnya bahasa Inggris. Kemudian yang mau dijabatkan mungkin jadi pengemudi, ya kita seleksi pengemudi untuk khusus anggota. Tapi kalau untuk perwiranya kan sebagai leader tentunya lebih dari itu. Bahkan sampai dengan kita tes cek menghidupkan komputer juga ada kan gitu. Kadang kita tuh lupa dalam hal seperti itu. Kan gitu loh. Jadi semuanya tahap per tahap seleksi ada ya kan. Terus kemudian begitu dinyatakan lulus, dia akan dijadikan satu ya untuk melaksanakan satuan pratugas sebelum berangkat. Ya pratugas itu istilahnya kalau bahasa halusnya itu kayak gladi gitulah. Gladi dengan dihadapkan dengan dinamika yang sebenarnya nanti pada saat di sana ya. Jadi dibekali itu kurang lebih 3 bulan sampai dengan 4 bulan juga. Nah, begitu sudah selesai pelaksanaan pratugas inilah mereka siap untuk diterbangkan ke negara-negara yang dituju sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan misi yang akan dilaksanakan dalam tugasnya nanti. Nah, berarti lebih eksklusif gitu ya Bapak? Kalau untuk eksklusif sebetulnya ya tidak juga sih ya. Mungkin bedanya dengan kalau Satgas yang di Papua dengan Satgas yang di luar negeri sebetulnya juga hampir sama ya kan. Akan tetapi kalau di luar negeri ini kan membawa nama negara nah, kan gitu loh. Jadi kalau memang harus betul-betul disiapkan betul yang bagi yang akan melaksanakan tugas ke luar negeri ini khususnya dalam bahasa ya kita kan tidak mungkin lah kita datang ke sana hanya untuk dipermalukan saja kan gitu. Makanya disiapkan betul-betul dalam hal ini untuk pelaksanaan Satgas ke luar negeri ini Mbak gitu. Kalau menurut Bapak nih ya, ancaman terbesar negara itu apa sih Bapak? Ancaman itu sangat banyak Mbak sebetulnya dalam negara. Media sosial kalau bagi saya. Nah kan? Media sosial ini kan semuanya orang sudah hampir semuanya pegang lah. Ya kan? Kalau dulu HP zamannya mungkin mbaknya kelahiran tahun berapa? 2011. Nah, 2011 saya tahun 80. Ya kan? Dulu notabene HP-nya itu HP Android ini belum ada. Lebih aman sebetulnya kan gitu. Sekarang saat inilah kita sudah pegang HP Android seperti itu, internet dengan mungkin kita mengikuti masa modern saat ini lah. Itulah sebetulnya ada tingkat kerawanannya kalau tidak bisa memanfaatkan media sosial ini dengan sebenarnya. Biasanya kan banyak hal-hal yang mungkin sekiranya orang-orang itu yang memanfaatkan ke hal-hal yang istilahnya yang negatif ya kan, untuk kejahatan untuk apapun. Ya kalau bagi saya media sosial saat ini dengan proxy war. Kalau kan TNI itu punya jargon ya, bersama rakyat TNI kuat. Maksud jargon itu apa dan biasanya itu diapakan gitu? Jargonnya itu misinya itu bagaimana gitu? Jadi bersama rakyat TNI kuat. Jadi kalau kita mengingat sejarahnya kita sebagai prajurit TNI ini adalah mengingat perang zaman dulu lah. Mungkin saya juga belum lahir. Ya kan? Kayak perang di Surabaya, pakai bambu runcing. Itu awal-awal juga dari masyarakat, rakyat biasa untuk membantu. Jadi satu dengan tentara untuk menyerang Belanda itu. Ya. Jadi kita mengingat sejarahnya dulu waktu itu, ya kan. Terus kemudian yang kedua TNI memang awal mulanya dari rakyat. Ya, kayak saya ini kan dari rakyat biasa, kayak adik Bilkis seperti ini ya kan. Jadi mahasiswa dari pelajar, ya kan. Kemudian harus masuk prajurit TNI. Semuanya nanti kalau saya udah pensiun juga, saya akan kembali kepada rakyat kan gitu loh. Makanya bersama rakyat TNI kuat. Terus kemudian kita sudah menjadi prajurit TNI ini tentunya bagaimana kita juga akan membantu rakyat-rakyat yang mengalami kesulitan, ya kan gitu. Seperti halnya kita pada program TMMD. TMMD itu di dalamnya adalah melaksanakan pengecoran perbaikan jalan. Ya kan, perbaikan jalan. Kegiatan inilah berkoordinasi dengan pihak pemerintahan daerah di sini, Karanganyar tentunya, yang tadi saya sampaikan. Ya, terus kemudian RTLH, rumah tidak layak huni. Ya, kita melihatlah istilahnya warga inilah mana wilayah A contohnya lah, ada mungkin berapa rumah yang sekiranya tidak pantas lah untuk ditempati, tapi tetap saja ditempati. Kita melihatnya pun juga kayaknya kan nggak pas lah, makanya dari itulah
kita jadikan sasaran sebagai RTLH. Seperti halnya ini TMMD yang kita laksanakan di Jatiyoso, ya. Jatiyoso ya? Jatiyoso TMMD sekarang ini Jatiyoso ya? Jumantono, sorry mohon maaf. Di Jumantono ini yang kemarin kita laksanakan pembukaan selama 1 bulan. Nanti tanggal 21 Agustus ini kita tutup. Yaitu sasarannya perbaikan jalan, kemudian RTLH, sama karya bakti sosial nanti akan kita laksanakan juga seperti cek kesehatan masyarakat, ya kan, dan yang lain-lainnya. Intinya kita TNI adalah ikut membantu mengatasi kesulitan rakyat seperti halnya tugasnya kita saat ini, ya kan. Kita satuan teritorial, kita sudah berbaur dengan masyarakat. Apa yang dirasakan oleh masyarakat tentunya kita rasakan juga. Sedih dan senangnya masyarakat itu, ya tentunya kita juga akan ikut merasakan, kan gitu loh. Berarti tujuannya untuk mengayomi masyarakat. Betul sekali. Oke. Ya. Cara saya dan teman-teman sebagai pelajar nih ya, ikut serta dalam menjaga keamanan Indonesia tuh gimana sih Bapak? Nah, karena nanti untuk keikutsertaan adik-adik ini ya, pelajar ini untuk menjaga keamanan ini, ya tentunya yang sudah kita laksanakan itu adalah kita programkan para babinsa ini datang-datang ke sekolahan. Ya, disitulah kita mungkin para babinsa mengajarkanlah halnya kecilnya adalah baris berbaris. Mungkin nanti akan ada program-program atau mungkin ada materi yang lainnya mungkin diajarkan oleh para babinsa itu pengenalan mungkin terkait kedisiplinan, ya kan? Kedisiplinan ini sangat penting, ya kan? Disiplin pada pelajar ini tentunya banyaklah kalau namanya kita pelajar. Ya, kita kan jiwa muda ini, ya kan? Tentunya hal-hal yang mungkin sifatnya rasa untuk mencoba-coba itu, ini rasanya bagaimana sih kalau naik motor kenceng ini? Kayak gitu loh. Hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari. Bagaimana sih rasanya narkoba? Nah, betul nggak? Betul. Nah, itulah kerawanannya di situlah, ya para pelajar itu. Makanya program-program materi-materi yang babinsa yang sudah kita laksanakan, yang sudah dilaksanakan oleh para babinsa datang ke sekolah itu intinya untuk mencegah jangan sampai pelajar-pelajar ini ke arah yang negatif. Betul. Tentunya kita berikanlah mereka terkait masalah materi, istilahnya baris berbaris, kemudian materi menjauhi narkoba, tentunya bahayanya narkoba bagaimana, nah kan kayak gitu. Nah, kita sudah upaya-upaya hal seperti itu sudah kita laksanakan. Itulah pelajar kalau memang untuk membantu keamanan negara, keamanan wilayah, ya kan, jauhi hal-hal tersebut itu. Itu sama juga sudah membantu kita, ya kan gitu. Itu saja Mbak. Berarti dari hal kecil ya Bapak? Hal kecil, ya. Terakhir Bapak, pesan untuk para pelajar agar semakin bisa turut serta membela negara. Baik, untuk pesan saya kepada para seluruh pelajar, ya khususnya, baik intinya dari pelajar untuk membantu apa tadi? Membantu keamanan negara. Nah, untuk membantu keamanan negara ini, tentunya apa yang sudah menjadi hal-hal yang sekiranya sudah diberikan materi, sudah diberikan oleh pencerahan dari dari prajurit TNI, ya, maupun Polri tentunya, karena Polri ini adalah ada Babin Kaptipmas. Kalau kita prajurit TNI adalah Babinsa. Nah, itulah membantu adik-adik sekalian ya untuk menghindari hal-hal yang sekiranya mengarah ke negatif. Apa yang sudah diberikan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilatihkan, tentunya laksanakan itu. Ya, tujuannya, istilahnya tujuan bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi tujuannya untuk ke hal-hal yang positif. Intinya apa yang sudah dirasakan nanti ke depannya, ya, kita pengen cita-citanya adik-adik sekalian itu apa yang diharapkan itu semuanya tercapai. Amin. Semuanya terkabulkan. Entah kalau ditanya, entah pengen jadi dokter, entah pengen jadi penerbang, entah pengen jadi prajurit TNI. Intinya semuanya itu kita hanya untuk mengantarkan ke cita-citanya adik-adik sekalian itu yang diharapkan semuanya tercapai. Ya, apapun nanti begitu mudah lulus dari sekolahan, beda dengan cita-citanya masih waktu masih sekolah SMP ditanyakan, kemudian beda dengan, udah yang penting tercapailah apa yang cita-citakan itu. Kita menginginkan adik-adik sekalian ini adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus sejarah para pahlawan kita. Mari, ya, kita lanjutkan perjuangan para pahlawan kita ini, ya, untuk pengabdian, ya, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini,
ya kan, diawali dari diri kita sendiri. Kemauan dan niat mau baik atau tidak, kita menginginkan semuanya baik. Pelajar-pelajar kita semuanya pengennya semuanya baik, karena kalianlah semuanya adalah generasi penerus kita semuanya. Saya, rekan-rekan pelajar semuanya, kita semuanya adalah generasi penerus para pejuang-pejuang terdahulu kita. Ya kan? Mari kita jaga keutuhan dan mari kita mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak karena sudah memberikan inspirasinya. Semoga menginspirasi bagi saya dan teman-teman dan semoga memberi manfaat yang besar. Amin. Ya, manfaat yang besar untuk kita semuanya. Iya. Ya, terima kasih, Dik Bilqis. Lanjutkan perjuangan. Ini sekolah mana nih? SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolahnya, para guru-gurunya, para pelajarnya. Salam hormat dari saya selaku Komandan Kodim 0727 Karanganyar. Terima kasih atas undangannya. Sekali lagi, salam hormat dan bangga bagi saya dengan seluruh keluarga besar Kodim 0727 Karanganyar kepada SMP Muhammadiyah Karanganyar. Iya. Terima Darul kasih. Arkom. Ya. SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. SMP Muhammadiyah Darul Arkom, SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian liputan Dialog kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di Dialog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.